Di kaki Gunung Aksa, terhampar sebuah desa yang begitu damai, seakan terpisah dari hiruk-pikuk dunia luar. Sawahnya menghampar hijau seperti permadani, sungainya jernih berkilau memantulkan sinar matahari pagi. Burung-burung kecil berkejaran di udara, sementara anak-anak berlarian di jalan tanah yang membelah permukiman. Rumah-rumah kayu berdiri rapi, dikelilingi pohon kelapa dan pisang. Warga hidup tentram, menggantungkan hidup pada alam. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah kisah kuno tentang Dewi Seruni, penjaga gaib yang tinggal di danau emas di puncak gunung, pelindung keseimbangan alam. Suatu sore, langit desa berubah warna, jingga bercampur emas yang memancar dari puncak Gunung Aksa. Lestari, seorang gadis desa yang berhati lembut, tertegun memandang. Dari arah cahaya itu, perlahan muncul sosok perempuan bergaun putih keemasan. Rambutnya panjang hitam berkilau, wajahnya anggun bagaikan lukisan dewa. Dialah Dewi Seruni. Udara di sekitarnya harum bunga liar, dan setiap langkahnya memunculkan kelopak yang berjatuhan. Dengan suara lembut namun tegas, Dewi Seruni memperingatkan, "Jaga hutan dan sungaimu, atau bencana besar akan menimpa desa ini." Lestari mengangguk, namun hatinya penuh tanya. Beberapa bulan kemudian, ketenangan itu pecah. Dari arah kota, datang sekelompok pedagang kaya dengan wajah licik dan pakaian mewah. Mereka membawa gergaji besar dan kapak, berniat menebang hutan demi mendapatkan kayu langka yang mahal harganya. Kepala desa mencoba mencegah, namun kata-katanya terbentur uang suap yang mereka tawarkan kepada sebagian warga. Suara gergaji berderit di udara. Pohon-pohon tua mulai roboh, dan aroma kayu segar bercampur debu memenuhi hutan. Lestari memandang dari kejauhan, dadanya sesak. Kata-kata Dewi Seruni kembali terngiang di telinganya. Tak butuh waktu lama, tanda-tanda murka alam mulai terlihat. Sungai yang biasanya jernih kini keruh kecoklatan. Ikan-ikan mengambang mati di permukaan. Angin bertiup panas, membawa bau tanah kering. Burung-burung menghilang, dan malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Lestari yang resah memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju puncak Gunung Aksa. Ia berjalan sendirian, melintasi tebing curam dan hutan yang mulai gundul. Kakinya tergores duri, namun tekadnya bulat. Ia harus bertemu Dewi Seruni untuk meminta pertolongan. Setelah perjalanan panjang, Lestari tiba di tepi sebuah danau yang memantulkan cahaya emas seperti ribuan permata. Kabut tipis menari di atas permukaan air, dan di tengah ketenangan itu, Dewi Seruni muncul perlahan dari dalam danau. Gaunnya berkilau memantulkan cahaya bulan, tatapannya dalam dan penuh arti. "Lestari," ucapnya, "alam telah terluka parah. Keseimbangannya hampir musnah. Hanya sebuah pengorbanan besar yang dapat memulihkannya." Kata-kata itu menusuk hati Lestari. Ia tahu, inilah saatnya memilih. Dewi Seruni berdiri anggun di hadapan Lestari, menawarkan dua jalan, membiarkan alam binasa atau memulihkannya dengan harga yang mahal, pengorbanan seorang manusia yang akan menjadi roh penjaga baru. Lestari menunduk, air matanya menetes. Terlintas wajah keluarganya, sahabatnya, dan anak-anak desa yang bermain di sawah. Ia menarik napas panjang. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Jika itu satu-satunya cara, aku rela." Dewi Seruni memandangnya dengan campuran haru dan hormat. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, Dewi Seruni memulai ritual kuno. Angin berputar mengitari danau, airnya berkilau lebih terang dari emas. Bunga-bunga liar bermekaran seketika, memenuhi udara dengan aroma manis. Lestari berdiri di tepi danau, tubuhnya mulai diselimuti cahaya emas yang semakin terang. Perlahan, wujudnya memudar, berubah menjadi aliran energi yang menyatu dengan air danau. Senyum tipis menghiasi wajahnya, seolah ia tertidur dalam kedamaian. Keesokan paginya,
desa dikejutkan oleh pemandangan ajaib. Hutan yang semalam gundul kini hijau kembali. Sungai mengalir jernih dan segar. Burung-burung bernyanyi, kupu-kupu beterbangan. Para pedagang tamak yang dulu merusak hutan kini ketakutan, merasa seolah diawasi oleh mata tak kasat mata, lalu meninggalkan desa tanpa jejak. Warga terharu menyadari bahwa alam adalah titipan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi. Sejak hari itu, danau di puncak gunung disebut Danau Emas Seruni. Warga percaya pada malam tertentu, dua sosok perempuan, Dewi Seruni dan Lestari yang kini menjadi roh penjaga, akan menari di atas air, menyebarkan cahaya keemasan ke seluruh hutan. Suara tawa mereka terdengar lembut, bercampur dengan nyanyian alam. Para pendaki yang beruntung kadang melihat pemandangan itu, lalu pulang membawa cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Legenda ini diwariskan dari mulut ke mulut, dari kakek nenek kepada cucu-cucu mereka. Di malam berkabut, warga sering berkumpul di sekitar api unggun, mendengarkan kisah pengorbanan Lestari. Bagi mereka, ini bukan hanya cerita magis, tetapi peringatan bahwa keseimbangan alam berada di tangan manusia. Dan jika kita menjaga alam, alam pun akan menjaga kita, dengan cara yang kadang tak bisa dijelaskan oleh logika, tapi selalu penuh keajaiban. Di sebuah desa tua yang tersembunyi di antara perbukitan, masyarakat percaya bahwa bulan bukan sekadar benda langit, melainkan tempat bersemayamnya seorang putri agung. Konon, setiap malam purnama, sinar bulan memancarkan berkah bagi siapa saja yang tulus menjaga alam. Puluhan tahun lalu, lahirlah seorang bayi perempuan dengan tanda lahir berbentuk bulan sabit di telapak tangannya. Orang-orang desa meyakini ia adalah titisan putri bulan. Bayi itu diberi nama Saraswati, dibesarkan dengan penuh cinta, namun nasibnya sudah digariskan penuh ujian. Ketika remaja, Saraswati tumbuh menjadi gadis yang lembut, berambut panjang hitam berkilau, dan mata seteduh malam. Setiap kali bulan purnama, ia sering menyendiri di tepi danau, seakan mendengar bisikan dari langit. Hatinya selalu dipenuhi rasa penasaran tentang jati dirinya. Suatu malam, langit tiba-tiba berubah kelam. Purnama yang biasanya bersinar indah tertutup awan hitam. Seorang tetua desa melihat pertanda buruk. Kegelapan akan datang, dan hanya putri bulan yang mampu menahannya. Dari balik hutan, muncullah sosok raksasa berkulit hitam, bermata merah menyala. Ia disebut raksasa kegelapan, makhluk yang ingin merebut cahaya bulan agar bumi tenggelam dalam malam abadi. Suara langkahnya mengguncang tanah, membuat penduduk panik. Saraswati merasa ketakutan. Ia hanyalah gadis desa biasa, bukan ksatria. Namun tanda bulan di tangannya mulai berpendar terang, seakan memberi isyarat bahwa darah leluhur bulan mengalir dalam dirinya. Hatinya diliputi kebimbangan antara lari atau melawan. Seorang tetua desa menghampirinya, menatap lembut. Takdir sudah menantimu, Saraswati. Cahaya di tanganmu adalah kunci. Hanya engkau yang bisa menghentikan kegelapan. Kata-kata itu membuat hatinya bergetar, membangkitkan keberanian yang lama tersembunyi. Dengan tekad bulat, Saraswati memulai perjalanan menuju Gunung Purnama, tempat legenda mengatakan cahaya bulan paling murni tersimpan. Ia berjalan melewati hutan, sungai, dan lembah, ditemani cahaya sabit di telapak tangannya yang terus bersinar. Di hutan, raksasa kegelapan menghadangnya. Pertarungan pertama terjadi. Meski tubuhnya lemah, Saraswati mengangkat tangannya. Sinar bulan dari telapak tangannya memecah kegelapan, namun makhluk itu tertawa, ia belum cukup kuat. Saraswati jatuh terduduk, tubuhnya lemah.
air matanya menetes. Ia merasa gagal melindungi desanya. Namun tiba-tiba, bayangan bulan di langit menyorot dirinya, seolah sang bulan berbicara langsung ke hatinya. "Bangkitlah, Putri Bulan." Tetesan air matanya jatuh ke tanah, memunculkan bunga bercahaya. Dari bunga itu, energi suci menyatu dengan dirinya. Rambutnya berkilau perak, dan tanda sabit di tangannya bersinar semakin terang. Ia kini menjelma sebagai Putri Bulan sepenuhnya. Dengan cahaya barunya, Saraswati menantang raksasa kegelapan di puncak gunung. Kilatan cahaya bulan dan aura kegelapan saling bertabrakan, mengguncang bumi. Pertarungan itu menentukan nasib desa bahkan dunia. Di tengah pertempuran, Saraswati mengangkat tangannya tinggi. Selama bulan masih bersinar, kegelapan takkan pernah menang. Cahaya purnama menembus tubuhnya, melesat menghantam raksasa hingga lenyap menjadi abu. Langit kembali cerah. Bulan bersinar indah. Desa terbebas dari kegelapan. Orang-orang bersorak, namun Saraswati hanya tersenyum tenang. Ia tahu, cahaya bulan bukan hanya miliknya, melainkan warisan untuk semua yang menjaga kebaikan. Saraswati berjalan ke tepi danau. Tubuhnya perlahan diterangi cahaya purnama. Ia berbisik, "Waktuku kembali." Dalam sekejap, ia lenyap, meninggalkan bunga bercahaya sebagai tanda pengorbanannya. Sejak saat itu, setiap bulan purnama, danau bersinar dengan cahaya lembut. Orang desa percaya Saraswati masih menjaga mereka, meski dari alam lain. Anak-anak tumbuh mendengar kisahnya, dan setiap generasi mengingat sumpah Putri Bulan. Legenda Saraswati menjadi cerita abadi. Ia bukan sekadar gadis desa, melainkan simbol keberanian, pengorbanan, dan cahaya yang tak pernah padam. Hingga kini, setiap orang yang menatap purnama percaya, Putri Bulan selalu hadir, menjaga dari kegelapan. Di sebuah lembah hijau nan subur, terletak sebuah desa yang penuh kedamaian. Sawah menghampar luas, pepohonan rindang, dan sungai kecil berkelok indah. Semua kehidupan di desa itu bergantung pada sebuah mata air suci yang tidak pernah kering, meski musim berganti. Mata air itu begitu jernih, memantulkan cahaya mentari seperti kristal. Warga desa percaya ada sosok gaib yang menjaga sumber kehidupan itu. Dialah Putri Embun, sang penjaga air kehidupan. Sejak dahulu kala, para tetua desa selalu mengingatkan, jangan pernah mengambil air lebih dari yang kalian butuhkan. Air ini adalah titipan alam, bukan milik pribadi. Nasihat itu menjadi hukum yang tidak tertulis, diwariskan turun-temurun. Warga desa pun hidup penuh kesadaran, mengambil secukupnya dan selalu bersyukur. Setiap kali mendengar pesan itu, anak-anak menatap kagum, seolah membayangkan wajah Putri Embun yang penuh kasih. Di pagi hari yang tenang, ketika kabut embun masih menyelimuti pepohonan, Putri Embun sering terlihat. Rambut hitamnya tergerai indah, berkilau seperti embun pagi, sementara gaun putih kebiruan memantulkan cahaya matahari pertama. Ia berdiri di tepi mata air dengan wajah lembut, tersenyum pada para petani yang lewat. Kadang ia merentangkan tangan, menyentuh permukaan air, hingga muncul kilau cahaya yang membuat hati siapapun tentram. Hari-hari di desa itu berjalan penuh keceriaan. Anak-anak berlari di pematang sawah, bermain ciprat air di sungai kecil. Para petani menunduk di ladang padi yang menguning. Wajah mereka penuh syukur. Para ibu menimba air dengan tenang, sambil berdoa pelan agar kehidupan tetap sejahtera. Semua percaya desa mereka diberkati karena Putri Embun selalu menjaga mata air kehidupan. Namun kebahagiaan itu mulai diuji.
Musim kemarau panjang datang. Langit biru berubah pucat, awan tak lagi turun membawa hujan. Tanah mulai retak, daun-daun layu, dan hembusan angin kering membuat warga khawatir. Mata air yang biasanya deras mulai berkurang alirannya. Wajah cemas terlihat di setiap sudut desa. Orang-orang berbisik, apakah berkah ini akan berakhir? Di tengah kepanikan itu, muncul sekelompok pemuda yang gelisah. Mereka mulai menampung air lebih banyak dari biasanya, memenuhi kendi-kendi besar, bahkan menyedot air dengan alat agar tidak kehabisan. Lebih baik kita simpan sebanyak mungkin. Siapa tahu air ini segera habis, kata mereka. Warga lain mencoba mengingatkan, tapi suara ketakutan lebih kuat daripada kebijaksanaan. Pesan leluhur mulai terabaikan. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, Putri Embun muncul dengan wajah muram. Rambutnya yang biasanya berkilau kini tampak kusut diterpa angin. Ia menatap desa dengan tatapan penuh luka. Dengan suara lirih tapi jelas, ia berkata, "Air ini bukan milik seorang saja. Ia adalah napas bagi seluruh makhluk. Keserakahan kalian akan membawa bencana." Kata-kata itu menusuk hati warga, tapi sebagian masih membisu dalam kebimbangan. Hari-hari berikutnya, peringatan Putri Embun terbukti. Mata air suci tiba-tiba mengecil, hanya menetes perlahan. Sungai kecil kering, ikan-ikan mati, sawah menguning dan retak. Anak-anak menangis karena haus, ternak roboh kelelahan. Desa yang dulu penuh tawa kini dipenuhi ratap dan tangisan. Warga sadar, keserakahan telah menutup pintu berkah. Di tengah keputusasaan, para tetua mengumpulkan seluruh warga di tepi mata air. Mereka menyalakan obor, menundukkan kepala, dan berdoa dengan tulus. "Putri Embun, maafkan kami. Kami serakah, kami lalai. Ajarkan kami untuk kembali sederhana, agar air ini kembali mengalir." Suara doa bercampur isak tangis, memenuhi lembah malam itu. Semua hati berharap akan keajaiban. Tiba-tiba, Putri Embun muncul di antara kabut tipis. Ia menatap warga dengan mata penuh air mata. "Aku mendengar doa kalian, dan aku melihat penyesalan kalian," katanya pelan. Lalu, dari matanya jatuh butir-butir embun bercahaya. Tetesan itu menyentuh tanah kering, dan seketika cahaya biru lembut menyebar, membangkitkan kehidupan. Mata air kembali memancar deras, lebih jernih daripada sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, desa itu kembali hidup. Sawah menghijau, sungai berliku dengan air jernih, pepohonan kembali rindang. Anak-anak tertawa lagi, berlarian di pematang. Suara burung berkicau, angin sejuk bertiup membawa harum bunga. Warga desa memandang ke arah mata air dengan mata berkaca-kaca, penuh syukur atas berkah yang kembali. Untuk merayakan kehidupan yang pulih, warga mengadakan pesta syukur. Balai desa dihias dengan bunga, obor berjejer di sepanjang jalan, musik tradisional menggema, anak-anak menari dengan riang, para ibu menyajikan hasil bumi, dan para petani menunduk berdoa. Semua merayakan dengan hati gembira, sambil berterima kasih pada Putri Embun yang menyelamatkan mereka. Di tengah pesta, Putri Embun muncul terakhir kali. Senyumnya lembut, matanya penuh cahaya. Dengan suara yang menenangkan, ia berkata, "Ingatlah, air adalah kehidupan. Jagalah dengan penuh cinta. Jangan biarkan keserakahan merampasnya lagi. Jika kalian setia, aku akan selalu melindungi desa ini." Kata-kata itu tertanam dalam hati setiap orang. Sejak saat itu, setiap generasi desa mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang kisah Putri Embun. Di bawah pohon besar, para tetua bercerita, "Jangan serakah, jangan lupa bersyukur. Alam akan menjaga kita jika kita menjaganya." Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, seolah mereka bisa melihat sosok Putri Embun di hadapan mereka.
Hingga kini, desa itu dikenal sebagai desa embun kehidupan. Mata airnya tetap jernih, sawahnya tetap hijau, dan kebijaksanaan tetap hidup. Legenda Putri Embun bukan hanya dongeng, tetapi pelajaran abadi, bahwa keserakahan merusak, sedangkan syukur dan kebersamaan menjaga kehidupan. Waktu retak, tidak hancur, tidak lenyap, hanya patah. Dunia tak menyadari, tapi suara-suara mulai bergetar. Langkah-langkah kehilangan irama. Naira, seorang gadis kecil dari desa sunyi, merasakannya lebih dulu. Ia melihat bayangan waktu di langit, pecah seperti kaca. Di gudang tua milik kakeknya, Naira menemukan sebuah lentera kecil yang selalu menyala. Api di dalamnya tidak pernah kehabisan nyala. Lentera itu menyala hanya saat waktu merintih. Sejak itu, ia tahu waktunya berangkat. Dengan lentera di tangan dan buku catatan warisan ibunya di dada, Naira meninggalkan rumah. Langit senja menyambutnya dan daun-daun melambai pelan. Seperti tahu ia sedang menuju hal besar. Kucing liar ikut mengawasi dan angin bertanya, "Berani ya?" Tempat pertama yang ia datangi adalah negeri lupa. Di sana, orang-orang berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Mereka lupa siapa mereka. Naira mendekati seorang wanita tua yang terus-menerus berkata, "Aku dulu siapa ya?" Naira berlutut di samping wanita tua itu dan membisikkan sebuah nama yang entah dari mana ia tahu, "Marisa." Sang wanita berhenti bergetar. Matanya perlahan berkaca-kaca. "Ya, aku Marisa." Lentera Naira bersinar lebih terang. Dari dalam tanah, pecahan kecil kaca menyembul bagian dari waktu yang retak. Bentuknya seperti serpihan kenangan. Naira menyimpannya dengan hati-hati. Dari kejauhan, sesosok bayangan mengintip. Ia tinggi, melengkung, dan berubah bentuk tiap detik. Bayangan waktu, ia tak menyukai perubahan. Ia menyukai kekacauan. Naira harus menyeberangi jembatan panjang tanpa nama. Di sana, setiap langkah membuatnya lupa satu hal. Ia lupa warna favoritnya, nama ayahnya, suara ibunya, tapi ia terus berjalan. Saat sampai di ujung jembatan, air matanya jatuh ke lentera. Lentera itu memancarkan cahaya kuat, dan semua yang ia lupakan kembali seperti hujan ingatan. Di ujung jembatan, pecahan waktu kedua menggantung di udara, seperti embun yang tak mau jatuh. Naira menggapainya dan lentera menyimpannya dalam cahaya. Gerbang negeri kesal bukan dari batu, tapi dari suara-suara yang mengeluh. "Kenapa aku? Kenapa tidak mereka? Aku lelah." Suara-suara ini menampar wajah Naira seperti angin panas. Di tengah kota, orang-orang berebut. Mereka marah karena antrian, berteriak karena hal kecil. Tak ada yang bersabar. Bahkan waktu tak mau lewat di sini. Naira menemukan anak kecil menangis di tengah keramaian, memegang lilin yang padam. "Aku cuma mau nyalain ini buat ibu," katanya. Naira menyalakan lilin itu dengan lentera waktu. Lilin kecil menyebarkan tenang. Orang-orang yang tadinya marah mulai diam. Wajah-wajah yang keras menjadi lembut. Lilin menyalakan lilin lain. Cahaya tumbuh seperti kesabaran yang belajar bertunas. Pecahan waktu ketiga muncul dari langit merah berkilau seperti rubi, tapi ringan seperti udara.
Naira menyimpannya di kotak kayu kecil milik ayahnya. Bayangan waktu kini lebih dekat. Ia membentuk sosok manusia, wajahnya terus berubah, kadang sedih, kadang marah, kadang kosong. Ia tak bicara, hanya mengamati. Menuju negeri sunyi, tak ada suara. Burung tidak bernyanyi, angin tak bergerak. Di sana, manusia telah melupakan suara hati dan satu sama lain. Di pusat negeri, cermin besar berdiri, tapi bukan untuk melihat wajah. Cermin itu seharusnya memantulkan suara hati. Kini ia mati, buram. Naira menutup mata. Ia tidak bicara. Ia hanya duduk dan mendengarkan diam, dan di sanalah suara pertama muncul. Tawa kecil dari dalam dirinya sendiri. Cermin memantulkan kembali suara-suara yang hilang. Burung-burung bernyanyi. Angin kembali bergerak. Pecahan waktu keempat muncul di permukaan cermin, jernih seperti embun pagi. Langit di negeri marah berwarna merah darah. Petir tanpa suara menyambar terus-menerus. Penduduknya berteriak, memukul tembok, dan membakar segalanya yang tak mereka mengerti. Naira menemukan taman bunga yang dilalap api. Seorang gadis kecil berdiri di tengah api, menangis diam-diam. Ia tak tahu mengapa ia marah, hanya tahu ia tak bisa berhenti. Naira menyalakan lentera dan menggenggam tangan gadis itu. Api berhenti membakar, mulai berubah jadi cahaya hangat. Dari kemarahan, lahir pemahaman dan pelukan. Pecahan waktu keempat muncul dari bunga yang baru mekar. Bentuknya menyerupai tetesan api, tapi terasa seperti air saat disentuh. Bayangan waktu muncul di permukaan danau. Kali ini ia berbicara, "Mengapa kau mencoba? Dunia tak ingin berubah." Tapi Naira hanya diam, menatap pantulan air. Segalanya di negeri cepat melaju tanpa henti. Langit bergerak cepat, jam berdetak 3 kali setiap detik. Manusia berlari, makan sambil menangis, tidur sambil bekerja. Naira duduk di tengah keramaian. Ia menutup mata, menarik napas. Satu demi satu, orang mulai berhenti. Detik kembali berdetak normal. Seorang kakek berkata, "Aku lupa bagaimana rasanya bernapas lambat." 2 pecahan waktu muncul bersamaan. Satu berputar seperti roda, satu lain seperti tetesan air yang menetes ke atas. Negeri cepat dan negeri tak peduli kini mulai berubah. Waktu membeku. Hanya Naira dan bayangan waktu yang bisa bergerak. Di tengah jam dunia, jarum detik berhenti. Bayangan berkata, "Kau menyembuhkan waktu, tapi bagaimana dengan luka manusia?" Naira mendekat, membuka kotak kayu, dan menyatukan ke-7 pecahan. Lentera waktu menyala terang, membanjiri ruang dengan cahaya. Bayangan mencair menjadi air mata. Jarum jam mulai berdetak kembali. Detik demi detik penuh makna. Di luar, dunia berubah. Manusia kembali mengingat, bersabar, memeluk dan mendengarkan. Naira tersenyum dan berkata pelan, "Waktu bukan musuh, ia hanya cermin." Dan begitulah dunia kembali berdetak. Bukan karena waktu diperbaiki, tetapi karena hati-hati yang mulai saling memahami. Naira tidak mengubah dunia dengan sihir, melainkan dengan keberanian untuk mendengarkan yang sunyi, menyentuh yang marah, dan menyalakan cahaya di tengah gelap. Pecahan-pecahan waktu yang ia kumpulkan bukan hanya serpihan kaca, tapi potongan-potongan ingatan, kasih sayang, kesabaran, dan pengampunan. Hal-hal yang selama ini tersembunyi dalam diri manusia.
Dunia yang dulu retak kini berdetak kembali. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tapi lebih sadar, lebih dalam, lebih penuh arti. Sebab waktu bukan musuh, ia hanyalah cermin dari cara kita hidup dan mencinta. Malam itu di desa Kencana begitu tenang. Angin lembut menyapu pucuk-pucuk bambu, membawa aroma tanah yang basah setelah hujan sore. Di halaman rumah panggungnya yang sederhana, Alia duduk bersila di atas tikar rotan, memandangi langit malam. Bintang-bintang bertaburan, seolah ribuan lilin kecil menari di kegelapan. Gadis kecil berusia 10 tahun itu menghela napas panjang. Andai aku bisa terbang, menyentuh bintang, gumamnya pelan sambil memeluk lutut. Lentera kecil peninggalan ibunya tergeletak di pangkuannya, tak menyala. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang memecah keheningan. Dari arah langit utara, kilau emas melesat cepat, meninggalkan jejak seperti ekor api. Angin terasa bergetar. Alia ternganga, matanya membesar. Cahaya itu kian mendekat, hingga akhirnya menghilang di balik pepohonan hutan dekat desa. Memancarkan kilau yang bahkan membuat bayangan rumah-rumah terlihat jelas. "Apa itu?" bisiknya. Setengah takut, setengah penasaran. Hatinya berdebar. Entah mengapa, ia merasa harus pergi. Lentera kecilnya ia genggam erat. Ayah pasti sudah tidur. Kalau aku cepat, aku bisa kembali sebelum fajar, katanya pada diri sendiri. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari pekarangan, menyeberangi jalan setapak desa, menuju arah hutan. Begitu memasuki hutan, suasana berubah. Cahaya bulan menyelinap di antara celah dedaunan, menciptakan bayangan misterius di tanah. Suara gemericik air sungai bercampur dengan nyanyian jangkrik. Kunang-kunang beterbangan, seolah membimbing langkahnya. Alia menoleh ke kiri dan kanan, sesekali menggenggam erat lentera yang belum ia nyalakan. "Tenang Alia, cuman hutan, cuman hutan." Ia menenangkan diri. Di sebuah celah di antara pepohonan, ia melihat cahaya emas berdenyut lembut, seperti jantung yang berdetak. Alia mendekat perlahan, matanya berbinar. Di atas tanah berlumut, sebuah bola cahaya seukuran kepala bayi berkilauan memancarkan sinar hangat. Tangannya terulur. Begitu jarinya menyentuh, cahaya itu berdenyut sekali, lalu berubah wujud menjadi makhluk mungil dengan telinga panjang, sayap tipis seperti kaca, dan tubuhnya memancarkan cahaya lembut. Makhluk itu membuka mata bulatnya, bersuara lembut. "Aku Luma." Alia terkejut. "Kau bisa bicara?" Luma tersenyum lemah. "Aku jatuh dari langit. Badai kosmik mendorongku jauh dari rumah. Aku harus kembali sebelum malam ke-7. Atau cahayaku akan padam." Alia menatapnya, merasakan rasa iba yang dalam. "Kalau begitu, aku akan menolongmu." Luma menyentuh lentera Alia. Seketika, lentera itu menyala, memancarkan sinar hangat seperti pelukan. Alia tersenyum. "Dengan ini, kita akan menemukan jalan," kata Luma. Mereka mulai berjalan bersama. Langkah kecil Alia dan sayap berkilau Luma menyatu dalam harmoni. Mereka tiba di sebuah jembatan kayu tua yang membentang di atas jurang gelap. Di tengah jembatan, seekor rubah raksasa berwarna perak duduk, matanya seperti dua rembulan kecil. "Siapa yang melintas di wilayahku?" Suara rubah menggema. Alia menelan ludah. Alia, aku ingin membantu temanku kembali ke langit." Rubah itu menyipitkan mata. "Keberanian harus dibuktikan." Alia melangkah maju. "Aku tak punya senjata, tapi aku punya niat tulus. Tolong izinkan kami lewat." Rubah itu menatap lama, lalu tersenyum tipis. "Kau lulus ujian keberanian. Lanjutkan perjalananmu." Ia bahkan memberi mereka petunjuk. "Naiklah ke puncak Gunung Awan.
Di sanalah gerbang langit berada. Malam berikutnya, hujan badai menghantam. Petir membelah langit, air menggenang di jalan setapak. Luma terlihat pucat, cahayanya redup. Alia membuka mantel tebalnya, menyelipkan Luma di dalamnya, melindunginya dari hujan. "Bertahanlah, kita hampir sampai," bisiknya. Akhirnya, mereka tiba di kaki gunung menjulang. Puncaknya hilang di balik awan. Udara dingin menusuk kulit. Alia menatap ke atas, napasnya membentuk asap. Kita harus naik. Perjalanan berat, batu licin, kabut tebal, dan jalur yang berliku. Luma menerangi jalan, sementara Alia menapaki batu demi batu mengatur napas. Setiap kali ia lelah, ia menatap Luma, dan kembali semangat. Di tengah jalur, mereka menemukan gua es yang licin seperti kaca. Angin dingin menembus tulang. Luma memusatkan cahayanya, mencairkan jalan tipis agar Alia bisa lewat. "Jangan lepaskan tanganku," kata Alia, dan mereka melangkah bersama. Badai salju datang mendadak. Salju menutupi pijakan, membuat Alia terpeleset. Ia hampir terjatuh, namun Luma mengelilinginya dengan cahaya hangat yang membuat tubuhnya pulih. "Kau tak sendiri," bisik Luma. Akhirnya mereka tiba di puncak. Di sana berdiri gerbang kristal raksasa yang memancarkan cahaya ke segala arah. Di depannya, seorang penjaga tinggi berbaju perak memegang tombak bercahaya. Penjaga bertanya, "Jika kau membiarkan Luma pergi, kau akan kembali ke desa sendirian. Kau siap?" Air mata jatuh di pipi Alia. "Iya, karena rumahnya di langit dan tempatku di bumi." Penjaga mengangguk. "Ketulusanmu membuka gerbang ini." Luma terbang kecil ke arah Alia, memeluk pipinya. "Kau sahabat terbaikku." Alia mengusap air matanya. "Jangan lupakan aku. Aku akan selalu bersinar untukmu," jawab Luma. Gerbang terbuka, Luma terbang masuk, meninggalkan jejak cahaya emas yang meledak menjadi rasi bintang baru di langit malam. Alia berjalan menuruni gunung. Langkahnya pelan, tapi hatinya hangat. Saat sampai di desa, ia menatap langit dan melihat bintang berbentuk kelinci bersayap bersinar lembut. Sejak malam itu, langit di atas desa selalu diterangi cahaya lembut rasi bintang Luma. Warga percaya itu adalah hadiah dari sahabat langit Alia, sang bintang yang jatuh. Di sebuah desa kecil yang tenang, seorang anak laki-laki bernama Raka, berusia 12 tahun, menemukan sebuah jam pasir tua di loteng rumah kakeknya. Saat butiran pasir jatuh, cahaya aneh keluar, membuat suasana loteng seakan berubah misterius. Raka tidak menyadari bahwa jam pasir itu akan membawanya pada perjalanan waktu yang luar biasa. Tiba-tiba, Raka terlempar ke masa lalu. Tepat di sebuah pasar tradisional ratusan tahun yang lalu. Orang-orang berpakaian kuno, kuda berlari, dan aroma rempah-rempah memenuhi udara. Raka terkejut melihat dirinya berada di dunia yang asing. Ia harus menyembunyikan jam pasir agar tidak direbut orang lain. Saat menjelajah, Raka bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Bella. Bella mengenakan pakaian sederhana, rambut dikepang, dan membawa keranjang buah. Mereka segera berteman, dan Bella berjanji akan membantu Raka mencari cara pulang. Namun, bahaya mengintai. Seorang penjaga kerajaan yang licik melihat kilatan cahaya dari jam pasir. Ia mulai mencurigai Raka dan berusaha mengejarnya. Raka dan Bella harus berlari menembus gang sempit pasar. Mereka bersembunyi di perpustakaan tua, penuh gulungan naskah. Bella menjelaskan bahwa legenda tentang penjaga waktu memang ada,
Dan mungkin Raka adalah salah satunya. Jam pasir itu ternyata kunci yang bisa membuka pintu antara masa lalu dan masa depan. Penjaga kerajaan akhirnya menemukan mereka. Terjadi pengejaran seru di dalam lorong perpustakaan yang gelap. Rak buku roboh, gulungan naskah beterbangan, sementara jam pasir hampir jatuh dari genggaman Raka. Di tengah kekacauan, pasir dalam jam itu tiba-tiba habis. Cahaya terang menyelimuti ruangan. Dan Raka bersama Bella terhisap masuk ke dalam pusaran waktu, menuju masa depan yang belum pernah mereka lihat. Mereka tiba di sebuah kota futuristik dengan gedung tinggi, kendaraan melayang, dan robot berjalan berdampingan dengan manusia. Raka terpesona, tetapi Bella kebingungan melihat masa depan yang terlalu asing baginya. Seorang ilmuwan tua menghampiri mereka. Ia mengaku sudah menunggu kedatangan Raka dan Bella. Ilmuwan itu mengatakan, jam pasir adalah ciptaan kuno yang bisa menjaga keseimbangan waktu, dan hanya anak berhati murni yang bisa menggunakannya. Raka akhirnya menyadari bahwa ia harus memilih, tetap di masa lalu bersama Bella, atau kembali ke desanya di masa kini. Dengan berat hati, ia memutar jam pasir sekali lagi. Bella tersenyum sambil melambaikan tangan. Saat cahaya memudar, Raka kembali ke loteng rumahnya. Jam pasir itu kini retak, tidak bersinar lagi. Namun, kenangan perjalanannya akan selalu hidup di hatinya. Raka duduk sendirian di loteng rumahnya, menatap jam pasir yang kini retak dan tidak lagi bersinar. Hatinya masih terasa hangat, mengingat senyum Bella, suara pasar kuno, dan keindahan kota masa depan. Ia sadar bahwa perjalanan itu bukan sekadar mimpi, melainkan pengalaman nyata yang mengajarkannya arti keberanian, persahabatan, dan pengorbanan. Di atas awan putih yang lembut, berdiri sebuah kota unik bernama Aerosia, kota yang terapung di langit dengan ribuan balon raksasa berwarna-warni yang menopangnya. Rumah-rumah di kota ini berbentuk bulat seperti kapsul kaca, dihiasi cahaya gemerlap, dan jalanannya terbuat dari jembatan transparan. Warga kota hidup damai, sambil menikmati pemandangan bumi dari atas ketinggian. Di kota itu, ada seorang gadis bernama Leonie, berusia 12 tahun. Ia punya rambut ungu lembut yang selalu diikat dua, mata biru bercahaya, dan pakaian penjelajah kecil dengan jaket ringan serta kacamata terbang di kepalanya. Leonie terkenal sebagai anak yang penuh rasa ingin tahu, selalu ingin tahu apa yang ada di balik awan. Suatu pagi, Leonie menemukan sebuah balon aneh terombang-ambing di dekat balkon rumahnya. Balon itu berwarna emas berkilau, dengan simbol kuno di permukaannya. Saat disentuh, balon itu bergetar lembut dan bersinar, seolah-olah menyembunyikan sebuah rahasia besar. Tiba-tiba, muncul seekor makhluk kecil berbentuk burung mekanik bernama Orbi. Tubuhnya terbuat dari logam berkilau dengan sayap perunggu, matanya bundar biru terang. Orbi berkata, "Balon itu bukan balon biasa, Leonie, itu adalah kunci menuju rahasia kota Aerosia." Dengan bimbingan Orbi, balon emas itu membawa Leonie ke sebuah pintu raksasa di balik awan tebal. Pintu itu terbuat dari cahaya berwarna biru dan emas, berputar seperti pusaran bintang. "Jika kau masuk, kau akan tahu kebenaran," kata Orbi. Saat melewati pintu itu, Leonie terpesona. Ia melihat kota lain lebih besar, indah, dan penuh balon bercahaya berbentuk hewan, bunga, dan bintang. Kota itu seperti negeri mimpi, penuh warna dan kehidupan. Di tengah kota, berdiri seorang wanita anggun bernama Ratu Zefira. Berambut panjang prak, mengenakan gaun balon transparan bercahaya. Ia tersenyum kepada Leonie dan berkata, "Kau telah menemukan kunci yang lama hilang." Ratu Zefira menjelaskan bahwa balon emas adalah kunci yang menjaga keseimbangan Aerosia. Namun, kunci itu hilang selama berabad-abad, hingga akhirnya ditemukan oleh Leonie. Tanpa kunci itu, kota bisa jatuh dari langit. Tiba-tiba, langit berubah gelap. Dari balik awan muncul sosok bayangan hitam besar bernama Umbros, makhluk bayangan yang ingin menjatuhkan kota balon agar hancur di bumi. Umbros mulai menghisap balon-balon penopang kota. Kota berguncang hebat, warga panik, Ratu Zefira mencoba melindungi, tetapi kekuatannya melemah.
Leoni menggenggam balon emas, bingung namun bertekad untuk melawan. Dengan dorongan Orbi, Leoni berlari menuju menara tertinggi. Balon emas mulai bersinar lebih terang. Ia tahu, hanya dengan mengikatkan balon itu pada inti kota, keseimbangan bisa kembali. Di puncak menara, Umbros menghadang. Dengan keberanian penuh, Leoni mengangkat balon emas tinggi-tinggi. Cahaya emas keluar, melawan kegelapan Umbros. Pertarungan cahaya dan bayangan memenuhi langit. Cahaya emas menelan Umbros, membuatnya hancur perlahan menjadi kepingan asap yang hilang tertiup angin. Kota kembali stabil, balon-balon bersinar lagi, dan warga bersorak bahagia. Ratu Zefira menghampiri Leoni. Kau penyelamat Aerosia, namun ingatlah, kota ini tetap harus dijaga dengan hati yang murni. Ia memberikan Leoni sebuah kalung berbentuk balon kecil sebagai tanda persahabatan. Leoni kembali ke rumahnya di Aerosia. Ia berdiri di balkon, memandangi bumi dari atas awan. Kini ia tahu, keberanian kecil bisa menjaga seluruh kota. Orbi bertengger di bahunya, sambil berkata, petualangan baru-baru saja dimulai. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi bukit hijau, malam datang lebih cepat dari biasanya. Bukan malam biasa, langit kelabu, bintang-bintang lenyap, penduduk gelisah. Angin dingin membawa bisikan aneh dari arah hutan. Di antara keramaian itu, seorang gadis bernama Lara, berusia 11 tahun, rambut hitam panjang, mata bulat penuh rasa ingin tahu, menatap ke langit yang gelap. Hatinya bertanya, apa yang terjadi pada cahaya bintang? Di rumah kayu hangatnya, Ibu Lara bercerita, dulu, bintang-bintang dijaga oleh roh cahaya di dalam hutan bintang. Tapi makhluk kegelapan bernama Bayang Hitam mencuri cahaya itu, mengurungnya dalam sangkar hitam. Sejak itu, hutan menjadi labirin penuh ilusi saat malam. Tak ada yang boleh masuk. Lara, itu berbahaya, kata ibu dengan tatapan cemas. Tapi Lara tak bisa tinggal diam. Ia melihat tanaman desa mulai layu, senyum anak-anak memudar. Dengan hati yang mantap, ia menyiapkan tas kain coklatnya, sepotong roti, botol air, dan lampu minyak kuno peninggalan ayahnya. Lampu itu adalah warisan terakhir ayahnya yang akan menuntunnya. Senja membakar langit oranye keemasan saat Lara tiba di tepi hutan bintang. Pepohonan raksasa menjulang, membentuk gerbang alami. Kabut tipis bergulung di tanah. Dengan napas dalam, ia menyalakan lampu minyaknya dan melangkah. Di dalam hutan, gelap begitu pekat hingga langkahnya nyaris tanpa arah. Lalu, di tanah, titik-titik cahaya kecil seperti kunang-kunang muncul. Cahaya itu bergerak, seolah memanggil Lara untuk mengikutinya. Ia tiba di tepi sungai yang berkilau seperti cairan perak. Seekor burung hantu putih, besar dan anggun, berbicara dengan suara dalam. Untuk mendapatkan kunci bintang, kau harus lulus 3 ujian keberanian, kesabaran, dan ketulusan. Padang ilalang luas terbentang. Dari kabut, muncul serigala hitam raksasa bermata merah menyala. Nafas Lara tercekat, lututnya gemetar. Tapi ia melangkah maju, tatapannya mantap. Bayangan itu menghilang, meninggalkan jalan kosong di depannya. Taman bunga biru berkelopak cahaya membentang. Jalan keluar tertutup kelopak yang hanya mekar setiap beberapa menit sekali. Lara duduk di tanah, menunggu dengan tenang, mendengarkan suara hutan. Saat kelopak itu terbuka, ia melangkah keluar dengan senyum lega. Di sebuah lapangan kecil, bola kaca bercahaya memerangkap seorang anak lelaki mungil. Bebaskan aku, suaranya lirih. Untuk membebaskannya, Lara harus memberikan lampu minyak yang satu-satunya sumber cahaya. Dengan tulus, ia menyerahkannya. Bola kaca pecah, dan anak itu berubah menjadi roh penjaga bintang bersayap emas. Roh penjaga bintang membawa Lara ke pusat hutan. Sangkar hitam raksasa berdiri di sana. Di dalamnya ribuan bintang berkelip lemah. Di depannya berdiri bayang hitam makhluk setinggi pohon, bermata hijau menyala. Lara menutup mata, mengingat semua yang ia lalui. Hangat mengalir dari dadanya, berubah menjadi cahaya lembut yang menyatu dengan sinar roh penjaga bintang. Mereka melawan bayang hitam. Ledakan cahaya memenuhi hutan. Bayang hitam lenyap. Dari udara, muncul sebuah kunci bercahaya emas. Lara memegangnya, membuka sangkar, dan ribuan cahaya bintang melesat ke langit malam. Langit desa kembali bersinar.
Penduduk bersorak menyambut Lara. Lampion-lampion dinyalakan, musik memenuhi udara. Di tengah pesta, Lara duduk di bawah pohon besar, memandang bintang-bintang yang kembali. Hatinya hangat, penuh syukur. Sebuah bintang jatuh kecil mendarat di depannya. Di dalamnya ada pesan bercahaya, keberanian, kesabaran, dan ketulusan. Itulah cahaya sejati. Lara tersenyum, menggenggam pesan itu, tahu bahwa malam ini akan ia kenang selamanya. Di sebuah lembah hijau yang subur, jauh sebelum Danau Toba terbentuk, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia seorang petani sederhana yang setiap hari bekerja keras di ladang. Hidupnya sepi, namun ia dikenal jujur dan baik hati. Tak seorang pun menyangka bahwa dari pemuda inilah sebuah legenda besar akan lahir. Suatu hari, Toba memancing di sungai. Tiba-tiba kailnya tersangkut pada ikan emas besar yang berkilauan. Ajaibnya, ikan itu berubah menjadi seorang wanita cantik dengan wajah bercahaya. Wanita itu berkata, "Aku seorang putri yang terkutuk. Jika kau menikahiku, jangan pernah mengungkapkan rahasiaku." Toba menerima syarat itu tanpa ragu. Mereka menikah secara sederhana, hidup bahagia, dan tak seorang pun mengetahui asal-usul sang wanita. Tahun demi tahun berlalu, kebahagiaan menyelimuti keluarga kecil itu. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki yang kuat dan lincah bernama Samosir. Anak itu tumbuh sehat, penuh semangat, namun juga nakal. Ia sering bermain di sawah, berlari di bukit, membuat semua orang di desa tertawa sekaligus geleng kepala. Meski bahagia, Toba selalu teringat dengan janji yang ia buat. Ia tahu, satu kata yang salah bisa menghancurkan segalanya. Namun seiring waktu, ia semakin sering lupa akan peringatan itu. Suatu siang, Samosir disuruh ibunya mengantarkan makanan untuk ayahnya di ladang. Namun, karena nakal, ia malah bermain dan memakan sebagian makanan itu. Saat tiba di ladang, hanya tersisa sedikit makanan untuk Toba. Melihat bekal yang hampir habis, Toba sangat marah. Dalam luapan emosinya, ia berteriak keras kepada anaknya, "Dasar anak ikan." Ucapan itu menghantam udara, memecahkan janji yang ia simpan bertahun-tahun. Mendengar ucapan itu, sang ibu terkejut, air matanya jatuh deras. Ia tahu, janji itu telah dilanggar. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Toba, kau telah mengingkari sumpahmu. Sekarang, akibatnya tak bisa dihindari." Tiba-tiba, tanah berguncang hebat. Dari bawah bumi, air menyembur deras. Ladang, sawah, dan rumah-rumah mulai tenggelam. Petir menyambar, hujan turun deras, desa berubah menjadi lautan air. Sang ibu memeluk Samosir erat-erat. "Anakku, kau akan selamat. Kelak, pulau ini akan menjadi namamu." Dengan kekuatan gaibnya, ia melindungi sang anak dari banjir besar. Toba berlari mencoba menyelamatkan diri, namun air semakin tinggi dan deras. Ia akhirnya terseret ke tengah pusaran air besar yang menelan desa. Namanya kini terabadikan dalam danau itu. Air terus naik, menenggelamkan lembah luas. Dari atas langit, tampak sebuah danau raksasa terbentuk, berkilau bagai cermin raksasa. Inilah Danau Toba, lahir dari janji yang teringkari. Di tengah danau, muncul sebuah pulau besar. Itulah tempat Samosir selamat, yang kini dikenal sebagai Pulau Samosir. Pulau ini menjadi simbol cinta seorang ibu untuk anaknya. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa Danau Toba bukan sekadar danau, melainkan kisah cinta, janji, dan pengkhianatan yang tak boleh dilupakan. Legenda itu terus diceritakan dari generasi ke generasi. Hingga hari ini, Danau Toba tetap menjadi danau terbesar di Indonesia, menyimpan rahasia abadi di balik keindahannya. Siapapun yang berkunjung akan merasakan bisikan cerita lama tentang janji yang teringkari dan cinta yang abadi. Di sebuah kota bernama Kota Bintang, malam selalu berkilauan oleh cahaya ribuan lentera dan bintang buatan di langit. Di tengah kota, berdiri sebuah menara jam raksasa yang sudah berusia ratusan tahun. Orang-orang percaya, jam itu menyimpan rahasia besar yang belum pernah terungkap.
Di sudut kota, seorang gadis kecil bernama Arya berlari sambil membawa keranjang kue buatan ibunya. Dengan senyum polos, ia menjajakan kue kepada para pedagang dan pengunjung pasar malam. Namun, di balik senyumnya, Arya selalu penasaran pada menara jam tua yang seolah memanggilnya setiap malam. Saat Arya melewati jalan yang dekat dengan menara, tiba-tiba angin berhembus kencang. Dari arah jam raksasa terdengar suara berdentang aneh, seakan-akan jam itu berbicara. Arya berhenti, kue-kue hampir terjatuh, dan ia menatap kagum menara yang semakin misterius. Tiba-tiba seorang pria tua dengan jubah hitam panjang muncul dari balik bayangan menara. Dialah Orlin, penjaga jam misterius. Dengan suara dalam, ia berkata, "Anak kecil, kau mendengar panggilan jam, bukan? Itu pertanda langka." Arya terdiam, bingung sekaligus takut. Orlin menunjuk ke dinding menara, dan tiba-tiba sebuah pintu rahasia terbuka, memancarkan cahaya emas. "Masuklah, Arya. Jam ini memilihmu," katanya. Arya ragu sejenak, tapi rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya. Ia melangkah masuk. Di dalam menara, Arya terpesona melihat ribuan roda gigi berputar, mesin jam berkilau seperti permata hidup. Setiap detik menimbulkan cahaya biru yang menari di udara. Arya merasa seolah berada di dunia lain. Tiba-tiba suara dalam terdengar dari seluruh ruangan. "Arya, waktu membutuhkanmu." Jarum jam besar bersinar dan bergerak seolah hidup. Arya menutup mulutnya, terkejut mendengar jam berbicara. Orlin menjelaskan bahwa jam ajaib menjaga keseimbangan waktu di kota bintang. Namun, jarum jam mulai kehilangan kekuatannya. Hanya seseorang yang dipilih bisa memperbaikinya, dan kini jam memilih Arya. Arya menunduk, ragu. "Aku hanya anak penjual kue, bagaimana aku bisa menyelamatkan jam sebesar ini?" Namun Orlin meyakinkannya, hati yang murni lebih kuat daripada kekuatan siapapun. Jam memancarkan cahaya dan membuka portal waktu. Arya terhisap masuk, sementara Orlin berkata, "Temukan 3 kristal waktu untuk menyelamatkan kota." Arya menjerit kecil saat tubuhnya melayang masuk ke dalam cahaya. Arya terjatuh di sebuah gurun emas dengan jam raksasa setengah terkubur di pasir. Angin berputar membawa suara bisikan. Di sini tersembunyi kristal waktu pertama. Arya berjalan pelan sambil menggenggam pita birunya agar tidak terbawa angin. Dari balik jam rusak, muncul makhluk pasir berbentuk singa bermahkota jam pasir. Hanya yang berani melawan waktu bisa mengambil kristal, suaranya bergema. Arya menelan ludah, takut namun tidak mundur. Makhluk itu menguji Arya, ia harus melintasi jembatan pasir rapuh yang runtuh setiap kali ia ragu. Arya menggenggam erat pita birunya, melangkah penuh percaya diri. Semakin ia yakin, semakin kokoh pijakannya. Setelah melewati jembatan, Arya menemukan kristal waktu pertama berkilau biru di dalam jam pasir raksasa. Dengan hati-hati, ia mengambilnya. Makhluk pasir pun tunduk hormat, lalu menghilang menjadi debu. Kristal bercahaya membuka portal baru. Arya terhisap masuk lagi. Kali ini ia jatuh ke sebuah kota terapung di langit, penuh roda gigi dan menara kristal melayang. Suara orkestra jam menggema di udara. Di kota awan, orang-orang miniatur dengan sayap roda gigi berlarian panik. Mereka berkata kristal waktu kedua disembunyikan oleh burung jam raksasa yang terbang tanpa henti. Arya menatap langit, melihat burung itu terbang megah. Arya naik ke menara tertinggi. Ia melompat ke balon udara kecil yang diberi oleh makhluk bersayap. Dengan penuh keberanian, ia mengejar burung jam yang terbang cepat. Burung jam menyerang dengan sayapnya yang berkilau tajam.
Arya hampir terjatuh, tapi ia mengingat kata Orlin, "Percaya pada hatimu." Ia menutup mata, lalu melompat berani ke arah burung itu. Arya mendarat di punggung burung jam. Dengan hati-hati ia menyentuh simbol jam di dadanya. Burung itu berhenti mengepak, berubah menjadi lembut. Dari dadanya keluar kristal waktu kedua yang berkilau ungu. Kristal kedua memanggil portal lain. Kali ini Arya jatuh ke sebuah gua es raksasa. Udara dingin membeku, dinding penuh kristal es berkilau biru. Suara detik jam menggema seperti ribuan lonceng. Di dalam gua, muncul bayangan gelap berbentuk Arya sendiri, namun dengan mata merah. Bayangan itu berkata, "Aku adalah keraguanmu. Jika kau kalah, waktu akan berhenti." Arya menatap dirinya sendiri dengan keberanian. Bayangan menyerang dengan cepat, meniru semua gerakan Arya. Arya jatuh berkali-kali, hampir menyerah. Tapi ia mengingat ibunya, kue yang ia bawa, dan harapan kota bintang. Ia bangkit, berteriak lantang, "Aku bukan takut, aku percaya." Bayangan memudar menjadi kabut. Dari pecahan es muncul kristal waktu ketiga berwarna emas. Arya mengangkatnya tinggi, cahaya emas menyinari seluruh gua, membuat es berkilau bagai ribuan bintang. Ketiga kristal bersatu, membawa Arya kembali ke menara jam. Ia meletakkannya di pusat mesin. Jarum jam kembali berputar cepat, memancarkan cahaya ke seluruh kota bintang. Lentera-lentera menyala lebih terang dari sebelumnya. Waktu kembali normal. Orang-orang bersorak, langit penuh bintang buatan lebih indah dari sebelumnya. Orlin tersenyum. "Kau penyelamat waktu, Arya." Arya tersipu, lalu tersenyum sambil berkata, "Aku hanya anak penjual kue, tapi aku percaya pada hatiku." Kisahnya menjadi legenda kota bintang. Di sebuah negeri bernama Alvaria, berdiri kerajaan megah dengan menara emas menjulang tinggi. Pangeran muda bernama Arka hidup di dalamnya. Ia terkenal baik hati dan pemberani, namun matanya selalu memandang jauh ke arah utara, ke arah hutan abadi, tempat yang dianggap terlarang. Dari kecil, ia sering mendengar bahwa hutan itu menyimpan rahasia yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan kerajaan. Suatu malam, di aula istana yang diterangi cahaya obor, seorang tabib tua datang. Wajahnya penuh keriput dan matanya memancarkan kebijaksanaan. Ia berkata dengan suara berat, "Hanya engkau, Pangeran Arka, yang mampu membuka rahasia hutan abadi. Namun ingat, keberanianmu akan diuji oleh kegelapan." Kata-kata itu menancap dalam di hati Arka. Arka termenung di balkon istana. Angin malam membawa suara lirih seolah memanggilnya. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk berangkat. Ia mengenakan jubah biru berhias emas, menyelipkan pedang perak di pinggang, dan menggenggam kalung emas pemberian ibunya. Malam itu, ia meninggalkan istana tanpa iring-iringan, hanya ditemani sinar bulan purnama. Sesampainya di tepi hutan, suasana berubah. Pohon-pohon raksasa menjulang, akar-akar besar melilit tanah, dan kabut tipis berputar di udara. Langkah Arka melambat. Ia tahu, sekali masuk, jalan pulang tak akan mudah. Dengan keberanian, ia melangkah ke dalam hutan. Di tengah kabut, muncullah seekor serigala putih dengan mata emas yang berkilau. Bukannya menyerang, hewan itu berdiri tenang menatap Arka, seolah ingin berbicara tanpa kata. Arka merasa aneh, tapi ia mengikuti serigala itu. Dalam hatinya, ia percaya hewan ini adalah penuntun jalan. Mereka tiba di jembatan kayu tua yang melintasi jurang dalam. Kayunya sudah rapuh, setiap langkah mengeluarkan bunyi berderit.
Angin kencang berhembus, hampir membuat jubah Arka terlepas. Ia menggenggam pedangnya erat sambil terus menyeberang. Serigala putih menunggu dengan sabar di seberang. Matanya terus mengawasi Arka. Saat semakin jauh ke dalam hutan, kabut menjadi lebih pekat. Tiba-tiba muncul sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu bergerak seperti kabut hidup. Tubuhnya bergetar dengan suara menakutkan. Arka menghunus pedangnya. Napasnya berat, namun ia tak mundur. Benturan hebat terjadi. Pedang perak Arka beradu dengan cakar bayangan, mengeluarkan percikan cahaya. Serigala putih melompat, mengeluarkan auman magis yang membuat bayangan itu terpecah. Namun setiap kali ditebas, ia kembali membentuk diri. Pertarungan sengit membuat hutan berguncang, hingga akhirnya bayangan itu buyar menjadi asap pekat. Setelah pertempuran, hutan tiba-tiba hening. Di hadapan Arka terbentang sebuah danau bercahaya. Airnya berkilau bagai kristal, memantulkan sinar bulan. Di dasar danau, sebuah mahkota emas kuno tampak bersinar. Arka berlutut, memandang takjub pada benda yang legendaris itu. Dari permukaan air, muncul seorang putri jelita. Rambutnya panjang berkilau keperakan, gaunnya putih bercahaya. Dialah Putri Elara, penjaga rahasia hutan. Dengan suara lembut namun penuh wibawa ia berkata, "Pangeran Arka, hanya hati yang tulus yang bisa membawa mahkota ini keluar. Kau akan diuji." Tiba-tiba Arka dikelilingi ilusi. Ia melihat kerajaannya terbakar, rakyat menangis, keluarganya terkurung dalam api. Hatinya perih, namun ia memilih untuk berkorban, rela kehilangan segalanya demi menyelamatkan rakyatnya. Cahaya putih muncul, menghancurkan ilusi. Elara tersenyum. "Engkau telah lulus." Putri Elara menjelaskan, mahkota ini adalah peninggalan Raja pertama Alvaria. Ia hanya bisa dikenakan oleh pewaris berhati murni. Jika jatuh ke tangan yang salah, kerajaan akan hancur dalam kegelapan. Arka menunduk, menyadari beratnya tanggung jawab yang harus ia pikul. Arka kembali ke istana dengan serigala putih setia di sisinya. Ia menunggang kuda putih gagah, memegang mahkota emas di tangannya. Rakyat yang melihatnya dari kejauhan berlutut penuh harap. Cahaya pagi menyinari langkah kembalinya sang pangeran. Di aula istana, seluruh rakyat berkumpul. Pangeran Arka berdiri tegak, jubah birunya berkilau, mahkota emas diletakkan di kepalanya. Tepuk tangan rakyat bergema, serigala putih berdiri gagah di samping takhta. Putri Elara muncul sesaat, tersenyum, lalu lenyap bersama cahaya. Kerajaan Alvaria memasuki masa kejayaan. Istana bersinar, rakyat hidup makmur. Dari balkon, Pangeran Arka berdiri dengan senyum bijaksana, serigala putih di sisinya. Namanya dikenang sepanjang masa, bukan hanya sebagai pewaris takhta, tetapi sebagai pangeran yang menyingkap rahasia hutan abadi dengan keberanian dan hati yang tulus. Di sebuah kerajaan bernama Cahaya Biru, hari-hari biasanya berakhir dengan langit oranye lembut yang memantulkan cahaya hangat ke dinding istana. Namun sore itu, langit berubah menjadi ungu keemasan, seperti dilukis dengan kuas ajaib. Udara membawa aroma manis bunga yang belum pernah tercium sebelumnya. Putri Lintang, gadis berambut hitam panjang dengan mata coklat besar, berdiri di balkon istana mengenakan gaun biru muda yang berkilau. "Langit ini seperti memanggilku," bisiknya, matanya tak lepas dari horizon. Malam itu, Lintang terlelap di ranjangnya yang berhias tirai putih tipis. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah hutan bercahaya perak, pepohonan tinggi memantulkan kilau kristal, dan kabut tipis menari di udara. Dari kejauhan, terdengar suara lembut memanggilnya, "Lintang, datanglah." Ia berusaha mencari sumber suara, tapi sinar putih membungkusnya, dan ia terbangun terengah-engah. Itu bukan sekadar mimpi, gumamnya.
Pagi berikutnya ia mencari peta tua di perpustakaan kerajaan yang dipenuhi rak kayu dan buku-buku kuno. Ia mengenakan jubah putih di atas gaun biru, menyimpan roti gandum dan air ke dalam tas kecil. Kalung biru yang selalu ia pakai menggantung di lehernya. Ia melangkah keluar gerbang istana, menatap jalan berbatu yang membentang menuju hutan. Angin pagi membelai wajahnya, seolah memberi restu. Setelah berjam-jam berjalan, ia sampai di tepi hutan rimbun. Sinar matahari menyusup di antara dedaunan, menari di tanah berlumut. Di kejauhan, ia melihat kilau perak yang sama seperti dalam mimpinya. Langkahnya semakin hati-hati, telinganya menangkap suara dedaunan berdesir seolah membisikkan rahasia. Seekor burung kecil berwarna emas murni dengan mata biru cerah melayang di depannya. "Putri Lintang, aku menunggumu," katanya dengan suara jernih. Lintang terkejut, tapi hatinya anehnya merasa nyaman. "Kau tahu jalan ke hutan cahaya?" tanyanya. Burung itu mengangguk. "Ikuti aku dan jangan menoleh ke belakang." Burung emas membimbingnya ke sebuah jembatan kayu melayang di atas kabut. Setiap kali ia melangkah, papan jembatan menyala seperti bintang. Lintang memegang tali jembatan, terpesona namun hati-hati melangkah. Angin tipis meniup rambutnya, membawa aroma manis hutan. Di ujung jembatan, raksasa setinggi pohon berdiri dengan kulit seperti batu, memegang tombak kristal yang berkilau, matanya menatap Lintang tajam. "Hanya yang berhati murni boleh masuk," suaranya bergema. Lintang menatap balik dengan tenang. Raksasa menyuruhnya melewati lorong gelap penuh suara mengerikan. Lintang menutup mata, mengikuti suara burung emas di depannya. Ia melangkah tanpa menoleh, meski angin dingin dan bisikan gelap mencoba membuatnya takut. Daun emas jatuh dari langit, membentuk gerbang alami menuju hutan bercahaya. Pepohonan berkilau, bunga berbisik, dan sungai bening memantulkan cahaya seperti kaca. Lintang melangkah masuk, merasakan kehangatan cahaya menyelimuti kulitnya. Di tengah hutan bercahaya, burung emas terbang berputar-putar sebelum hinggap di ranting rendah. Lintang, hutan ini hidup dari cahaya murni yang tersimpan di pohon tertua. Namun, bayangan hitam mulai memakan cahaya itu. Ujarnya, suaranya berat. Lintang mendengarkan dengan wajah serius. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya. Burung itu menatapnya lekat. "Kau adalah satu-satunya yang bisa membangkitkan cahaya itu lagi." Hatinya berdegup, setengah takut, setengah yakin bahwa takdirnya telah tiba. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang. Cahaya hutan meredup. Dari balik kabut, muncul sosok besar berwarna hitam legam, wajahnya samar, tangannya panjang seperti asap yang menjulur mencari mangsa. Bunga-bunga menutup kelopaknya, dan sungai berhenti mengalir. Lintang merasakan hawa dingin menusuk kulitnya. Lintang memegang kalung biru di lehernya. Kalung itu tiba-tiba menyala terang, memancarkan sinar biru lembut yang mendorong mundur bayangan. Bayangan itu menjerit, suaranya seperti angin ribuan malam. Burung emas terbang mengelilingi Lintang, memantulkan cahaya ke segala arah. Hutan mulai bergetar, seolah ikut melawan. Bayangan itu pecah menjadi ribuan burung hitam yang berterbangan, menyerang dari segala arah. Lintang berlari ke balik pohon perak, mengarahkan sinar kalungnya untuk mengusir serangan. Suara kepakan sayap mengisi udara, bercampur dengan teriakan makhluk hutan yang ketakutan. Dari pepohonan muncul rusa bersayap perak, kelinci bercahaya, dan kawanan kupu-kupu emas. Mereka menyerbu kawanan burung hitam, membantu Lintang membuka jalan. Lintang mengangguk penuh rasa terima kasih, lalu berlari mengikuti burung emas menuju jantung hutan. Akhirnya, mereka tiba di depan pohon tertua.
Batangnya begitu besar hingga butuh puluhan orang untuk memeluknya. Di tengah batang terdapat pintu alami dari cahaya. Di dalam, sebuah bola cahaya murni berputar pelan, memancarkan kehangatan. Itulah sumber kekuatan hutan, kata burung emas. Lintang tahu apa yang harus dilakukan. Ia melepaskan kalung biru dari lehernya dan meletakkannya di bola cahaya. Cahaya besar menyebar ke seluruh hutan, mengusir kegelapan. Kalungnya pecah menjadi serpihan kristal yang jatuh ke tanah. Lintang menunduk, sedikit sedih namun tersenyum. Hutan kini bersinar lebih indah dari sebelumnya. Sungai memantulkan warna pelangi, bunga-bunga bernyanyi lembut, dan langit menjadi biru jernih. Lintang memandang sekeliling dengan rasa takjub, merasakan energi hangat mengalir di seluruh tubuhnya. Makhluk-makhluk hutan berbaris rapi, memberi hormat kepada Lintang. Burung emas hinggap di pundaknya. Kebaikanmu akan selalu menjadi cahaya di hati kami, katanya. Lintang tersenyum hangat, merasa bagian dari dunia ini. Lintang kembali ke istana dengan langkah mantap. Raja dan ratu menunggunya di aula besar, memeluknya dengan bangga. Ia menceritakan kisahnya, meski ia tahu sebagian akan tetap menjadi rahasia hatinya. Beberapa hari kemudian, langit senja kembali berwarna ungu keemasan. Lintang berdiri di balkon, rambutnya tertiup angin lembut. Ia tersenyum, yakin bahwa hutan cahaya akan selalu ada, menunggu jika suatu hari dunia kembali memanggilnya. Di sebuah desa kecil bernama Arunika, terletak di lembah yang dikelilingi hutan lebat. Sejak dulu, hutan itu dianggap keramat. Orang-orang tua selalu berkata, siapapun yang masuk terlalu jauh tak akan pernah kembali. Mereka menyebutnya hutan bayangan. Malam itu, kabut tebal turun lebih cepat dari biasanya. Suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan, mirip bisikan, mirip ratapan. Warga desa ketakutan, menutup pintu rumah, dan menggantungkan jimat di depan pintu. Namun, seorang gadis muda justru memperhatikan hutan itu dengan rasa penasaran yang besar. Gadis itu bernama Laras, 16 tahun, berambut hitam panjang, berpakaian sederhana khas desa Jawa. Meski masih muda, Laras dikenal pemberani dan cerdas. Ayahnya dulu seorang penjelajah, namun hilang tanpa jejak ketika masuk hutan Arunika. Sejak saat itu, Laras bertekad mencari tahu apa yang sebenarnya ada di sana. Kalau semua orang takut, siapa yang akan menemukan kebenaran, pikirnya. Ia menggenggam erat sebuah buku catatan tua peninggalan ayahnya. Ketika seekor sapi milik warga hilang di dekat hutan, orang-orang yakin makhluk gaib yang mengambilnya. Laras merasa ini adalah saatnya membuktikan bahwa semua itu hanyalah cerita kosong. Dengan hanya berbekal lentera kecil, buku catatan ayahnya, dan keberanian, ia berdiri di tepi hutan. Angin malam berembus kencang, kabut semakin pekat, tapi matanya bersinar penuh tekad. Begitu melangkah ke dalam, hutan menyambutnya dengan keheningan mencekam. Pohon-pohon raksasa berakar menjuntai seperti ular raksasa. Daun-daun basah meneteskan air yang dingin ke pundaknya. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara seperti orang berbisik. Ras, seakan hutan memanggil namanya. Langkahnya terhenti. Tapi rasa takut kalah oleh rasa ingin tahu. Dari balik kabut, muncul sosok menyerupai manusia. Hitam, tanpa wajah, berdiri kaku. Laras mendekat dengan hati-hati, tapi sosok itu mendadak menghilang, seakan menyatu dengan kabut. Bau tanah basah makin menusuk hidung. Dan bisikan itu semakin jelas,
kini terdengar seperti ratusan suara. Tangan Laras gemetar saat membuka buku catatan ayahnya. Halamannya usang, beberapa sobek, tapi ada satu peta samar dengan tanda merah. Di bawahnya tertulis, kebenaran ada di balik gerbang bayangan. Laras yakin ayahnya pernah sampai sejauh itu. Hatinya berdegup lebih cepat, ada harapan bahwa ia bisa menemukan sang ayah. Laras sampai di sebuah sungai. Airnya hitam pekat, mengalir lambat, seperti cermin yang menelan cahaya. Saat ia menunduk, wajah-wajah samar muncul di permukaan, wajah orang-orang yang hilang di hutan ini. Mereka seperti menatapnya, meminta pertolongan. Laras menggigil, tapi tetap melangkah di atas batang pohon tumbang untuk menyeberang. Di tengah kabut, Laras bertemu seorang lelaki tua berjubah hitam. Matanya berkilau aneh, seolah bukan manusia sepenuhnya. Lelaki itu berkata dengan suara bergetar, "Jika kau terus maju, kau akan melihat sesuatu yang tak bisa kau kembalikan. Dunia ini menuntut harga mahal." Laras menelan ludah, lalu menjawab, "Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menemukan ayahku." Lelaki itu tersenyum samar, lalu menghilang begitu saja. Tak lama, ia menemukan sebuah gerbang raksasa yang terbentuk dari akar-akar pohon yang melingkar. Dari celahnya, cahaya biru redup menyala. Bayangan-bayangan berkumpul di sekitar gerbang itu, berbaris, seolah menunggu. Laras mendekat dengan jantung berdentum keras. Inilah yang dicari ayahnya. Ketika melangkah melewati gerbang, Laras mendapati dirinya di dunia lain. Hutan yang sama, namun berwarna kelabu. Langit redup tanpa bulan. Ratusan bayangan manusia berjalan tanpa tujuan, tanpa wajah, tanpa suara. Mereka hanya menunduk dan terus melangkah. Laras merasa ngeri, tapi tetap maju, menggenggam lentera erat-erat. Di antara ratusan bayangan itu, Laras melihat sosok yang familiar. Tubuhnya bayangan, tapi gerak-geriknya begitu mirip ayahnya, cara berjalan, cara berdiri. "Ayah," bisik Laras. Ia mengejarnya, tapi sosok itu selalu menjauh, meninggalkan jejak cahaya samar di tanah. Jejak itu membawanya ke sebuah batu besar berukir tulisan kuno yang berpendar. Tulisan itu berbunyi, "Hutan ini adalah penjara jiwa-jiwa yang tak tenang. Satu jiwa bebas, satu jiwa terikat selamanya." Laras membacanya dengan suara bergetar. Bayangan ayahnya berlutut di depan batu itu, seolah meminta sesuatu. Bisikan gaib terdengar jelas di telinga Laras, "Jika kau ingin membebaskan ayahmu, kau harus menggantikannya. Jika tidak, ia akan menjadi bayangan selamanya." Air mata Laras mengalir deras. Pilihan itu menghancurkan hatinya, hidup tanpa ayah, atau hidup tanpa dirinya. Dengan suara bergetar, Laras berkata, "Ayah, biarkan aku yang menggantikanmu." Seketika, cahaya biru menyelimuti tubuh ayahnya, mengembalikannya menjadi manusia. Sementara tubuh Laras perlahan memudar, berubah menjadi bayangan kelabu. Lentera yang ia bawa jatuh, apinya padam. Ia menatap ayahnya untuk terakhir kali, tersenyum meski air matanya masih mengalir. Ayah Laras keluar dari hutan dengan tubuh lemah, kembali ke desa. Warga menyambutnya, tapi wajahnya muram penuh duka. Ia tahu, putrinya kini terjebak selamanya di dunia bayangan. Dari balik gerbang akar, Laras berdiri sebagai bayangan, hanya bisa menatap dunia nyata dari kejauhan. Hutan Arunika kembali diam, tapi rahasianya tetap hidup. Ada harga besar untuk setiap jiwa yang bebas.
Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, penduduk hidup dengan ketakutan. Setiap malam terdengar bisikan aneh dari dalam hutan, membuat orang enggan keluar rumah setelah matahari terbenam. Orang tua di desa selalu melarang anak-anak bermain di dekat hutan karena konon ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya. Namun, seorang anak bernama Arka berbeda. Ia berusia 12 tahun, berwajah cerah dan berhati berani. Ia selalu penasaran dengan misteri hutan. Bagi Arka, rasa ingin tahu lebih besar daripada rasa takut. Diam-diam, ia sering memperhatikan hutan dari kejauhan, sambil membawa buku catatan kecil. Suatu sore, Arka menemukan jejak kaki aneh di tepi hutan. Jejak itu tidak mirip manusia, namun juga bukan binatang yang ia kenal. Jejak itu memancarkan cahaya samar, seolah ingin menuntunnya masuk lebih dalam. Seorang nenek tua di desa melihat Arka mendekati hutan. Dengan suara serak ia berkata, "Jika kau masuk, kau akan menemukan rahasia. Tapi hati-hati. Rahasia itu bisa mengubah segalanya." Kata-kata itu justru membuat Arka semakin penasaran. Malam tiba, dan Arka memutuskan masuk ke hutan dengan membawa lentera kecil. Suara jangkrik mendominasi, namun di sela-selanya ada bisikan halus. Pohon-pohon menjulang tinggi, dan kabut tipis membuat jalan semakin misterius. Di tengah hutan, Arka melihat cahaya emas berkilau di kejauhan. Cahaya itu berkelip-kelip, seolah mengundangnya mendekat. Semakin ia berjalan, semakin kuat bisikan itu terdengar, namun hatinya dipenuhi rasa penasaran dan keberanian. Seekor burung hantu besar muncul, duduk di atas ranting pohon. Matanya menyala bagaikan bara api. Burung itu berbicara, "Jika kau ingin melanjutkan perjalanan, kau harus menjawab teka-teki. Jika salah, kau tak akan kembali." Burung hantu memberi teka-teki tentang keberanian dan kejujuran. Arka dengan hati tenang menjawab dengan benar. Burung hantu itu pun memberi jalan, lalu mengepakkan sayapnya, meninggalkan bulu bercahaya di tangan Arka. Arka tiba di sebuah danau yang tenang. Permukaannya memantulkan cahaya bulan. Di tengah danau, tampak sebuah pulau kecil dengan lentera emas yang tergantung di sebuah pohon tua. Namun air danau tampak dalam dan berkilau, seolah menyimpan rahasia. Saat menatap air, Arka melihat bayangan dirinya, tapi bayangan itu tersenyum sinis. Suara bisikan terdengar, "Apakah kau siap menghadapi dirimu sendiri?" Air mulai beriak, dan dari dalamnya muncul sosok bayangan Arka. Bayangan itu mencoba menjatuhkan Arka dengan kata-kata menakutkan, mengingatkan semua kesalahannya. Namun Arka mengingat pesan ibunya, keberanian sejati adalah menghadapi dirimu sendiri. Dengan keyakinan, ia berhasil mengalahkan bayangan itu. Setelah bayangan lenyap, air danau memisah, membentuk jalan menuju pulau kecil. Arka melangkah dengan hati berdebar hingga akhirnya tiba di depan pohon tua dengan lentera emas yang bersinar terang. Arka memegang lentera emas itu dan seketika hutan bergetar. Cahaya emas menyinari sekeliling, memperlihatkan bahwa hutan ini bukan tempat terkutuk, melainkan hutan pelindung desa. Bisikan yang selama ini terdengar ternyata adalah suara para penjaga. Dari cahaya lentera muncul sosok roh penjaga hutan. Mereka berkata, "Anak pemberani, kau telah membuktikan hatimu. Gunakan cahaya ini untuk membawa kedamaian bagi desamu." Arka menunduk hormat, menerima amanah itu. Arka kembali ke desa dengan lentera emas di tangannya. Semua penduduk heran sekaligus takut melihat benda itu bersinar. Namun saat Arka mengangkat lentera, cahaya hangat menyelimuti desa. Ketakutan yang selama ini menghantui pun hilang. Sejak malam itu, desa menjadi damai. Tidak ada lagi bisikan menyeramkan, hutan berubah menjadi tempat yang indah dan aman. Penduduk
penduduk mulai berani mendekat, bahkan menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan. Arka tersenyum, menyadari bahwa keberanian dan hati yang tulus bisa mengubah ketakutan menjadi cahaya. Cerita Arka pun menjadi legenda desa, dongeng yang terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan arti keberanian sejati. Di sebuah desa pantai kecil yang tenang, hiduplah seorang gadis bernama Mira. Umurnya baru 8 tahun, tapi rasa ingin tahunya sangat besar. Setiap hari ia duduk di pasir putih, membaca buku usang milik ayahnya sambil mengumpulkan kerang warna-warni. Sering ia bertanya dalam hati, kalau di darat ada perpustakaan, mungkinkah di laut juga ada? Pertanyaan itu selalu menari-nari di benaknya. Pada malam bulan purnama, Mira berjalan di tepi pantai. Ombak berkilau bagai perak. Tiba-tiba, sebuah botol kaca berkilau terhempas ke kakinya. Di dalamnya ada kunci emas berbentuk bintang laut, serta gulungan kertas kecil. Dengan tangan gemetar, Mira membukanya. Tertulis, "Buka gerbang ilmu di dasar laut." Mata Mira membesar, jantungnya berdebar kencang. Keesokan harinya, Mira membawa kunci itu dan berenang ke laut. Ajaib, ia bisa bernapas di dalam air. Rambutnya terurai bebas, gaunnya melayang seperti pita. Ikan-ikan tropis berwarna cerah mengelilinginya, seakan menyambut seorang tamu istimewa. Semakin dalam ia menyelam, semakin terang cahaya kunci emas itu memandu jalannya. Di kedalaman laut, Mira menemukan sebuah gerbang raksasa dari kerang mutiara. Ukirannya indah berbentuk bintang laut dan ombak. Cahaya dari kunci emas bersinar semakin terang. Dengan jantung berdebar, ia mendekat dan memasukkan kunci itu ke lubang berbentuk bintang laut. Suara gemuruh halus terdengar, pintu perlahan terbuka. Saat pintu terbuka, Mira terpesona. Di baliknya ada perpustakaan laut dalam, ruangan luas dengan rak buku dari karang biru dan ungu, lampu ubur-ubur yang menggantung, serta meja besar dari kulit kerang mutiara. Buku-buku berkilau seakan menyimpan rahasia ribuan tahun. Mira menutup mulutnya karena kagum. Dari balik rak muncul seekor penyu tua bernama Taro. Ia memakai kacamata bundar kecil, wajahnya bijak penuh senyum. "Selamat datang, Mira," katanya lembut. "Perpustakaan ini menyimpan ilmu laut dan darat. Hanya mereka yang berhati murni bisa masuk." Mira membungkuk sopan, matanya berbinar penuh rasa hormat. Taro memperlihatkan sebuah buku tebal bersampul mutiara. Ketika dibuka, halaman-halamannya bercahaya. Dari dalam buku muncul bayangan laut purba dengan ikan raksasa dan naga air berenang megah. Mira terkesima melihat buku yang seolah hidup. Namun, tiba-tiba cahaya ubur-ubur meredup. Air laut terasa lebih dingin. Dari kegelapan rak muncul bayangan hitam bergumpal. Perlahan membentuk sosok gurita raksasa kelabu dengan mata merah. Taro berbisik takut. Itulah Murkus, bayangan yang ingin menghapus semua pengetahuan. Mira mengepalkan tangannya. "Kalau aku bisa menemukan buku cahaya, mungkin aku bisa melawan Murkus." Taro menatapnya, matanya penuh harapan. "Ya, hanya cahaya pengetahuan yang bisa mengusir kegelapan." Mereka pun berkelana lebih dalam, melewati lorong pusaran air dengan rak buku berputar, menuruni tangga spiral karang biru, dan melihat hiu penjaga lewat jendela kristal. Semakin dalam, perpustakaan terasa makin misterius. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan berbentuk kubah kaca. Di tengahnya ada buku cahaya, bersinar lembut seperti matahari mini. Sekelilingnya kawanan ikan perak berenang mengitari, seakan menjaganya. Saat Mira menyentuh buku cahaya, Murkus muncul dari kegelapan, kali ini lebih besar. Tentakelnya menghantam kaca kubah,
bergetar menakutkan. Suara gemuruh memenuhi ruangan. Dengan keberanian, Mira membuka buku cahaya. Halaman-halaman menyala terang dan ribuan huruf bercahaya keluar beterbangan. Huruf-huruf itu menempel di tubuh Murkus, membuatnya menjerit dan perlahan melemah. Murkus akhirnya lenyap, meledak menjadi kabut abu-abu yang hilang. Cahaya ubur-ubur kembali terang, rak buku bercahaya indah. Taro menunduk dalam-dalam. "Kamu menyelamatkan pengetahuan laut, Mira." Mira tersenyum bangga. Mira kembali ke pantai, membawa satu buku hadiah dari Taro. Saat matahari terbenam, ia membuka buku itu. Ombak berbisik lembut, seakan berkata, ilmu pengetahuan adalah cahaya yang tak boleh padam. Sejak hari itu, Mira percaya membaca adalah petualangan tanpa akhir. Kisah dongeng viral tentang seorang anak laki-laki bernama Sora yang membawa harapan ke dunia yang melupakan mimpi. Desa Nirvana berada di bawah langit kelabu yang tak pernah berubah. Pepohonan meranggas meski musim semi datang dan wajah manusia kehilangan pancaran cahaya. Tak ada cerita, tak ada lagu, hanya rutinitas dan keheningan. Sora, bocah lelaki, berumur 10 tahun, hidup dalam kesendirian. Ia memiliki rambut hitam acak dengan poni yang selalu menutupi alisnya, dan mata bundar bercahaya seperti bintang pagi. Ia sering menggambar awan-awan berwarna di tanah desa yang gersang, berharap suatu hari dunia akan tersenyum. Ketika Sora tengah menatap langit kosong, tiba-tiba selembar kertas biru melayang turun. Di atasnya tertulis dengan tinta berkilau, "Jika kamu bisa berjalan di atas awan, dunia akan berubah. Percayalah." Sora memeluk kertas itu seperti memeluk takdir. Ia menunjukkan surat itu kepada para tetua dan teman sekolah. Mereka menertawakannya. Langit itu hanya ilusi, mimpi tak akan mengenyangkan perut. Tapi Sora tak menyerah. Ia mulai menulis catatan harian tentang tangga, awan, dan warna. Suatu malam, cahaya biru menyala dari belakang rumahnya. Dari tanah gersang, muncul tangga dari cahaya lembut menuju langit. Sora tidak ragu. Dengan langkah kecil, ia naik, membawa bekal sepotong roti dan secarik harapan. Sora tiba di atas awan. Dunia tak bertepi, berisi gumpalan awan, seperti kapas gula. Langit memancarkan cahaya pastel ungu muda, biru susu, dan merah muda yang lembut. Ia berjalan perlahan di atas awan, kagum tapi sedikit takut. Seekor makhluk mungil bersinar seperti lentera luma muncul. Tubuhnya kecil, sayap transparan, dan suara halus seperti lonceng. Ia berkata, "Kau terpilih untuk menghidupkan kembali mimpi yang mati. Tapi kau harus percaya, bahkan ketika semuanya menolak." Sora dan Luma melintasi pulau-pulau mimpi, ayunan yang tidak pernah dipakai, buku cerita yang halaman terakhirnya hilang, hingga bintang-bintang yang tak bersinar lagi. Semua itu adalah sisa mimpi anak-anak yang ditinggalkan. Di ujung dunia awan, terdapat awan hitam besar yang terus membesar. Dari dalamnya muncul bayangan penghapus makhluk tanpa wajah, matanya kosong, tangannya merenggut dan menghapus semua mimpi yang tersentuh. Sora berdiri di hadapan bayangan, gemetar. Tapi ia mulai menyanyikan lagu tidur dari ibunya, nada sederhana yang ia hafal sejak kecil. Lagu itu memancar cahaya dari dadanya, menembus bayangan kelam. Langit yang semula kelabu mulai berubah. Warna ungu tua menyebar, lalu kuning hangat. Awan-awan mulai membentuk lukisan, dan pulau-pulau kembali bersinar. Luma menangis bahagia. Kau telah menyalakan kembali impian. Cahaya melingkupi tubuh Sora. Ia merasa ditarik turun. Saat membuka mata, ia sudah kembali di rumah. Pagi telah tiba, dan dunia kembali sunyi, tapi hatinya menyimpan dunia lain. Saat Sora menyentuh dinding rumahnya, warna-warna pastel muncul. Ia menyentuh bunga, dan kelopaknya berubah pelangi. Tapi tak seorang pun menyadarinya. Ia menyimpannya dalam diam. Beberapa anak mulai bermimpi
tentang dunia awan. Mereka menggambar hal yang sama, menyanyikan lagu yang sama. Cerita Sora tersebar melalui desiran angin dan bisikan malam. Dinding rumah-rumah perlahan berubah warna. Di lapangan, anak-anak mulai bermain lagi. Langit yang awalnya pucat kini mulai bersinar biru tipis. Tetua desa mulai bingung, dan Sora hanya tersenyum kecil. Orang dewasa ketakutan. Mereka melarang anak-anak menggambar awan dan menyanyikan lagu. Tapi anak-anak melawan dengan lembut. Kami tidak takut bermimpi. Terjadi ketegangan antara realita dan harapan. Malam itu, Sora dan anak-anak melihat kembali tangga cahaya. Mereka saling genggam tangan, menaikinya bersama. Dunia di bawah perlahan kehilangan mereka, tapi tidak kehilangan warisan mereka. Dunia awan kini penuh dengan pulau-pulau baru yang dibentuk dari mimpi anak-anak. Menara pelangi, pohon tawa, sungai musik, dan bintang-bintang yang menyala dari imajinasi. Anak-anak yang kembali dari dunia awan membawa warna di mata mereka. Mereka tak banyak bicara, tapi setiap langkah mereka membuat bunga tumbuh, hujan pelangi turun, dan langit bersinar. Sora berdiri di atas awan terakhir, memandang dunia. Ia menuliskan pesan terakhir di langit. Jika kamu percaya, awan bisa dipijak. Dan jika kamu terus bermimpi, dunia akan berubah. Jangan lupa mimpi pertamamu. Di kaki Gunung Kelam, tersembunyi sebuah desa kecil, tempat tinggal seorang anak bernama Raka. Umurnya baru 13 tahun, tapi keberanian dan rasa penasarannya melebihi usianya. Setiap malam, Raka mendengar cerita tentang hutan awan senja. Sebuah hutan yang, katanya, hanya muncul saat senja, diselimuti kabut jingga dan penuh misteri waktu. Dan sore itu, saat langit mulai membara oranye, Raka melangkah ke arah hutan, mengikuti suara lonceng kecil yang entah datang dari mana. Kabut turun perlahan, pepohonan mulai bersinar lembut seolah bernapas cahaya. Setiap langkah membawa Raka makin dalam ke dunia yang terasa tidak nyata. Di tengah keheningan, muncul seekor rusa. Tapi bukan rusa biasa. Tanduknya emas dan suaranya bisa bicara. Waktu tidak bisa dicari, tapi bisa tersesat, katanya. Kamu tak boleh terlalu lama di sini. Tapi Raka terlalu penasaran untuk mundur. Ia menemukan danau yang melayang di langit. Dan di tengahnya, berdiri jam pasir raksasa. Berputar, mundur. Saat tangannya menyentuh jam pasir itu, bayangan muncul. Dirinya di masa depan, sendiri, penuh penyesalan. Mengejar sesuatu yang tak ia pahami. Tanah mulai bergetar. Pepohonan bergerak seperti hidup. Dan suara rusa itu kembali terdengar. Waktumu hampir habis. Raka berlari. Cahaya muncul. Membentuk jalan keluar, ia mengejarnya tanpa menoleh ke belakang. Dan tepat saat malam menggantikan senja, hutan itu menghilang seolah tak pernah ada. Sejak hari itu, Raka tak lagi hanya berani. Ia menjadi bijak. Kerana ia tahu tak semua misteri harus diselesaikan. Beberapa cukup dipahami dengan hati. Di bayangan terakhir tak bisa pulih, tak bisa pergi. Cinta yang pernah jadi cahaya
tanpa makna.